Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mulya Juniarta, NIM 205231214 dari kelas Perbankan Syariah 4F. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Rizky Nur Ayuning Tias Putri, SEME. Dengan tema saya yaitu inflasi dan pengangguran. Definisi inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan dalam waktu yang panjang, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Definisi inflasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Budiono, inflasi suatu kecenderungan mengenai harga-harga agar naik secara umum dan secara terus-menerus. Yang kedua, menurut Winardi, pengertian inflasi adalah suatu periode masa tertentu di mana terjadi penurunan kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter. Yang ketiga, menurut Sadono, inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Yang keempat, menurut Dwiki Eko Waluyo, arti inflasi adalah bentuk penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Kecenderungan dari kenaikan harga pada umumnya terjadi secara terus-menerus. Teori inflasi. Ada 3 teori inflasi yang digunakan. Mengapa inflasi tersebut terjadi? Yang pertama yaitu teori kuantitas. Disebutkan pada pengertian inflasi di atas, semakin banyak uang yang beredar maka harga akan naik. Yang kedua, teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang ketiga, teori struktural. Inflasi dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan, kemudian meningkatnya biaya produksi, dan yang ketiga tingginya peredaran uang. Dampak dari inflasi yaitu mengubah pendapatan masyarakat, daya saing untuk barang ekspor berkurang, daya tarik untuk menabung menurun. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi ringan, inflasi yang mudah untuk dikendalikan di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara yang berada di kisaran 30% sampai 100%. Kemudian yang terakhir, inflasi sangat berat, yaitu hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Kemudian inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu demandful inflation. Inflasi yang terjadi karena permintaan barang dan jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran naik. Terus yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Cara mengatasi inflasi, yaitu kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan peminjaman. Kemudian kebijakan moneter, yaitu dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan non-fiskal dan non-moneter, dengan menambah hasil produksi, mempermudah impor, menetapkan harga maksimal, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta mengawasi distribusi barang. Kemudian selanjutnya yaitu pengangguran. Definisi pengangguran yaitu pengangguran merupakan situasi ketika seorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Penyebab pengangguran dan dampaknya. Penyebab pengangguran yaitu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, masyarakat atau warga negara yang tidak memiliki keterampilan tinggi, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia.
serta tenaga kerja yang ada di daerah dan kota yang tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Pemerintah memberhentikan kebijakan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke luar negeri, pemutusan hubungan kerja, persaingan pasar global, serta masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Kemudian dampak pengangguran berpotensi membuat keuangan negara membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, dampak memunculkan konflik antar warga negara dengan pemerintah, menyebabkan kesenjangan kerja, menyebabkan seorang kehilangan keahlian atau keterampilan, menurunkan daya saing, meningkatkan angka kemiskinan, dan menyebabkan kesenjangan sosial, serta meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Yang kedua, pengangguran siklikal. Terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang ketiga, pengangguran friksional. Terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan pekerja. Yang keempat, pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak dapat memiliki pekerjaan. Dan yang kelima, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kemudian pengangguran teknologi yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, dan pengangguran musiman yang disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim. Kemudian setengah pengangguran merupakan pekerjaan yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Cara mengatasi pengangguran: mendirikan industri-industri baru dan memperluas lapangan kerja, adanya regulasi di berbagai bidang industri untuk investasi baru, dibukanya proyek pemerintah seperti pembangunan jalan raya dan jembatan, serta pembangunan lainnya. Yang kemudian menambah sektor informasi seperti pengembangan rumah industri atau home industry. Yang terakhir mengatasinya dengan menyerap tenaga kerja melalui program transmigrasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.